Sekarang ambil tali itu dan ikat semua anak buahmu. Cepat! Apa ini, Bindia? Lakukan apa yang aku perintahkan. Lakukan Dengarkan. saja. Kalau tidak, aku akan menembakmu di sini sekarang juga. Berikan aku talinya. Bindia, apa yang kau Aku lakukan? sangat serius. Banu, aku mengenalmu dengan baik. Jadi jangan mencoba bertindak sok pintar. Kau mengerti? Ikat anak buahmu. Sekarang! Baiklah. Baiklah. Aku akan melakukannya. Tunggu sebentar. Ayo pergi, Bindia. Wanita sialan itu. Seharusnya kau tidak mengkhianatiku, Bindia. Aku tidak akan lupa. Aku akan membunuhmu. Terima kasih Tuhan. Aku senang kau kembali dengan selamat. Priom, coba ini. Ini akan membuatmu cepat pulih. Entah bagaimana dia berhasil melarikan diri. Tapi bagaimana Aku kalau... ingin tahu siapa yang punya nyali untuk menyerang orang yang berkuasa atas Begusarai. Siapa orangnya? Pulan pernah memberitahuku bahwa pewaris terakhir musuh kita adalah Cunayadav. Tapi kan nenek sudah membunuhnya. Mungkin ada musuh lain juga. Itu adalah serangan yang terencana dengan baik. Target mereka adalah Priom. Karena hanya dia saja yang terluka. Pasti seseorang yang tahu segalanya tentang Priom. Penyerang itu tahu Priom dan Bindia akan melewati jalan itu. Priom, apa kau pernah melihat orang itu sebelumnya? Aku tidak pernah berpikir kau akan meninggalkan aku demi orang ini. Bagaimana kau bisa melupakanku? Bagaimana kau bisa melupakan cintaku? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan membesar-besarkan masalah. Mungkin saja dia hanya menyewa senjata, Nenek. Musuh kita bisa siapa saja. Kita harus mencari tahu Priom. Berani sekali mereka menyerang orang yang menguasai Begusarai. Mereka harus dihukum. Aku memberimu waktu 2 hari untuk menemukan orang yang melakukan serangan.
Walaupun Pulan Takur tidak bersama kita, tidak ada yang bisa membahayakan keluarga ini selama aku masih hidup. Bindi, apa yang kau sembunyikan? Tunjukkan padaku. Apa itu? Biar aku melihatnya. Sini. Bindia, kenapa kau menyembunyikannya? Ya sudah, jangan tunjukkan padaku. Kau tidak akan tanya padaku tentang orang yang menyerangmu, tentang hubunganku dengannya. Bahkan kalau kau tidak bertanya, aku ingin memberitahumu. Dia adalah masa Bindia. laluku. Sudah lupakan saja. Aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan membiarkan masa lalumu mempengaruhi masa depan kita. Tidak, Priyom. Izinkan aku memberitahu. Banu adalah masa laluku. Aku putus dengannya sudah lama. Tapi aku tidak menyangka dia akan kembali ke dalam hidupku dengan cara begini. Aku sudah curiga kau akan diserang. Banu mengancamku lewat telepon. Tapi aku tidak tahu kalau dia akan melakukan itu. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada keluarga kita. Bindia, kau tidak perlu membenarkan apapun. Aku yakin Banu sudah diberi pelajaran. Sekarang dia bahkan tidak akan berpikir untuk mengulangi kesalahannya lagi. Ya, aku tidak tahu kalau kau sangat peduli kepada aku, Bindia. Itulah alasan kenapa kau kesal selama beberapa hari terakhir. Mulai sekarang aku akan lebih waspada. Itu tidak cukup, Priyom. Mulai sekarang kau tidak boleh pergi kemanapun. Kau harus bawa pengawal. Kau tidak boleh ceroboh lagi. Hei, saat kau bersama denganku, tidak akan ada yang bisa menyakitiku. Ayo tunjukkan padaku, apa yang kau sembunyikan? Kau akan menertawakanku kalau aku tunjukkan padamu. Aku berjanji padamu, aku tidak akan tertawa. Aku janji. Perlihatkan padaku. Aku ingin menyingkirkan hal buruk darimu. Benarkah? Kenapa? Sepanjang hidupku, aku hanya tahu kesedihan dan kesengsaraan. Lalu kau datang dan membuatku sadar dan tahu rasanya bahagia. Sekarang aku takut kehilanganmu. Aku merasa sangat tidak aman.
Aku tidak tahan lagi. Kaulah satu-satunya orang yang aku pedulikan. Kau cinta dalam hidupku. Aku sangat mencintaimu. Bindia, aku juga ingin mengatakan satu hal padamu. Orang yang menjadi cinta pertamaku adalah Punam. Aku tidak pernah berpikir kalau aku bisa mencintai orang lain. Pada waktu itu aku hanya memiliki perasaan untuk Punam. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Aku tahu itu. Dan aku mengerti. Tapi aku bahagia karena aku mencintaimu. Tidak, Bindia. Kau tidak mengerti. Tapi biar aku jelaskan kepadamu. Dulu aku pikir tidak ada yang bisa menggantikan Punam dalam hidupku. Tapi aku bahkan tidak menyadarinya ketika kau memenangkan hatiku. Bindia, aku tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh cinta kepadamu. Punam adalah masa laluku. Tapi kau adalah masa depanku. Aku sangat mencintaimu, Bindia. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Hei, kau kenapa? Sekarang berhentilah menangis. Dan kau harus tersenyum padaku. Kau ingin menyingkirkan hal buruk dariku, kan? Sekarang jangan lakukan itu untuk diriku saja. Ayo kita lakukan untuk hubungan kita juga. Aku sangat menghargai hubungan kita. Aku tidak ingin kalau kita berpisah. Ingatlah Bindia, aku tidak akan segan menembakkan pistol ini besok. Dan aku pastikan Priom akan mati. Katanya, kalau kau bermimpi buruk tentang seseorang, maka
orang itu akan panjang umur. Ya Tuhan, aku harap itu benar. Safitri telah menghidupkan suaminya yang sudah mati. Demikian juga, aku akan pergi ke kuil untuk berdoa agar kau panjang umur, Priom. Dewi harus mengabulkan keinginanku, karena kau sangat berarti bagiku. Kau adalah duniaku. Aku tidak bisa bertahan tanpamu. Ini gajimu, dan ini bonus untukmu. Selamat pagi. Nenek, Selamat pagi. aku pikir aku datang pada waktu yang tepat. Ti- Nenek juga harus memberikan gajiku, ya? Jangan sentuh uangnya. Kau akan mendapatkan gaji dalam bentuk cinta dari Begusarai. Aku hanya akan memberikan berkat padamu. Nenek, aku membutuhkan berkatmu lebih dari orang lain. Aku berencana untuk memulai bisnis baru. Aku butuh berkatmu. Kau sudah memakai tilak di dahimu dan mengenakan benang suci juga. Kau pasti memiliki tujuan besar dalam pikiranmu. Aku ingin memulai kembali bisnis ayah. Kita perlu menginvestasikan sejumlah uang. Tapi kau bisa ingat kata-kataku, Priom. Setelah itu aku akan membawa bisnis ini ke puncak yang baru. Industri pertambangan. Kak Mitiles, Jaika sudah mendominasi sektor bisnis itu selama bertahun-tahun lamanya. Saat aku memulai bisnis, pesaingku akan belajar untuk menyingkir dari jalanku. Oh ya, Nenek, aku butuh 10 juta rupiah. Kau akan membuat kesalahan, Kak. Hei, jangan menasihatiku. Aku tidak terbiasa meminta izin atau saran dari siapapun. Aku tidak meminta uangmu, tapi memberitahumu saja. Aku di sini bukan untuk meminta, tapi mengambil uangmu. Kak Mitiles, aku tidak peduli dengan uang itu, tapi aku peduli denganmu. Aku setuju dengan yang dibilang oleh Priom. Sebaiknya kau mencoba keberuntunganmu di bidang yang lain. Baiklah, Nek. Kalau Nenek tidak mau memberikan uangnya, maka tidak masalah buatku. Aku akan cari sendiri dan memulai bisnis baruku. Kalau Nenek tidak memberikan permintaanku, maka aku akan mencari cara lain yang mungkin tidak Nenek setujui. Kak Mitiles. Kak, tunggu. Tunggu sebentar. Baiklah, Kak. Aku siap membantu Kakak. Tapi sebelumnya aku harus bertemu dengan rekan bisnis Kakak dulu. Aku ingin mengetahui rencana bisnis Kakak secara rinci. Kakak tidak bisa membuat keputusan itu sepihak. Aku setuju. Aku akan mengatur pertemuanmu dengan Van Raj. Karena bagaimanapun juga, kau penguasa. Apa yang Ibu inginkan? Aku ingin bicara. Bisakah kau menyediakan sedikit waktu untuk ibumu? Kebetulan sekali aku punya beberapa informasi yang sangat penting untukmu. Mitiles ingin mendirikan usaha dengan Van Ratskera. Menurut Priom, Jaika sudah mendominasi bisnis ini selama bertahun-tahun dan sampai sekarang ini. Bahkan Pulan Takur
tidak berani menentangnya selama bertahun-tahun ini. Lalu, Aku akan menceritakan semuanya. Sebaiknya kita duduk. Ayo, ayo. Lakukan satu hal. Pergilah dan beritahu Priom bahwa Vandras bukan orang yang baik. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Dengan menjadi saingan Jaika, kalau kau beritahu Priom, maka dia tidak akan membantu Mitiles. Kau mengerti kan? dan setelah aku melakukan itu, maka sudah bisa dipastikan Mitiles dan Priom akan langsung bertengkar. Memangnya ada yang salah? Aku tidak menyuruhmu untuk berbohong. Kau harus mengatakan fakta. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Siapa yang peduli? Aku ingin kau menjadi pengendali Begusarai. Anakku Lakan akan menguasai Begusarai. Aku sudah bilang ribuan kali pada ibu bahwa aku tidak ingin menjadi pengendali Begusarai. Ibu mengerti? Aku ingin menjadi pengendali hidupku. Bukan mengendalikan orang lain. Mengerti? Sekarang, kalau ibu sudah selesai dengan omong kosong ini, lebih baik ibu keluar. Jangan lupa tutup pintunya kembali. Apa kau tahu Lakan? Ketika aku menikah dengan ayahmu, dia bilang padaku bahwa aku akan menjadi seorang ratu sejak hari itu. Ayahmu dan keluarga ini sudah mengkhianati kepercayaanku. Aku tidak pernah menjadi ratu, tapi menjadi budak seumur hidupku. Itu kenyataannya. Kau adalah harapan terakhir untukku. Aku ingin melihatmu menjadi pengendali Begusarai. Aku rasa aku tidak punya harapan lagi. Ibu, Salam nenek. Kau diberkati. Salam nenek. Kau diberkati. Aku mau pergi ke kuil. Aku ingin berdoa untuk kesejahteraan dan umur panjang Priom. Wah, itu bagus sekali, Bindia. Tunggu, Bindia. Ambillah uang ini. Berikan persembahan untuk dewa. Kau harus berhati-hati setelah apa yang terjadi. Berhati-hatilah. Pistolnya sudah dapat? Sudah, Tuan. Pistol ini cukup bagus. Lakukan satu hal. Peganglah foto ini. Dan berdiri di sana. Aku akan menguji senjata ini dengan menargetkan foto itu. Bukankah kau ingin menjualnya? Ayo cepat berdiri di sana. Apa yang kau tunggu?
ini sempurna. Pistol ini sangat bagus. Akurasi dari pistol ini sangat luar biasa. Aku menyukainya. Aku tidak akan membiarkan Priom Thakur. Dia telah merebut Bindia dariku. Dia telah melakukan kesalahan besar. Dan aku harus menghukumnya. Aku tidak akan mengulur waktu lagi. Aku pastikan aku akan menyerangnya malam ini. Mangga, kau tunggu di sini. Aku ke kuil dulu ya. Wahai Dewi, aku dengar kau mengabulkan keinginan semua orang. Aku datang dengan harapan besar. Akhirnya aku punya sedikit kebahagiaan di dalam hidupku. Tolong jangan rebut kebahagiaan itu. Semoga kami bisa hidup bersama dengan bahagia. Aku tidak mengharapkan hal lainnya. Tidak perlu repot-repot. Ini terlalu formal. Oh iya, Nenek. Van Rats memiliki banyak pabrik. Pemilik konstruksi kera juga. Dan perlu Nenek ketahui bahwa dia juga telah membangun banyak bangunan di Patna ini. Lalu kenapa kau memasuki industri pertambangan? Ceritanya sangat panjang. Ayahku adalah seorang petani. Bahkan aku juga ingin berbisnis di sektor yang sama. Dan sekarang ini kami sudah membuat semua rencananya. Kami membutuhkan izin dari Anda. Bagus kau ada di sini, Priom. Kau ingin menemui Van Rats? Dia di sini. Perkenalkan, dia Van adalah... Rats Kera. Aku sungguh tidak menyangka kalau aku terkenal. Ya, kau benar sekali. Kau sangat terkenal. Aku memiliki semua informasi tentang dirimu. Kau berada di daftar paling atas. Kau adalah penjahat yang paling dicari oleh pasukan polisi negara. Tuan Kera. Ya Tuhan, dia benar-benar penjahat. Kau bicara apa, Priom? Kamitiles, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku rasa dia tidak mengatakan semua informasi tentang dirinya. Dia membawa gadis-gadis ke Dubai dengan dalih memberi mereka pekerjaan dan memaksa mereka untuk menjual diri. Dengar Priom Thakur, jangan membuat tuduhan palsu. Apa yang dikatakan Priom itu benar. Kau ingin mendirikan pabrik, iya kan? Dia adalah penjahat yang paling dicari oleh seluruh polisi Bihar. Dia didakwa atas pencurian, penculikan, dan juga penipuan yang dia lakukan. Dan untuk mendirikan pabrik, itu hanya alasan.
untuk membuka prostitusi di Begusarai. Tapi dia tidak tahu bahwa di sini, di Begusarai ini, setiap wanita diperlakukan dengan sangat hormat. Ada apa ini, Mitiles? Kau mengundangku kemari apa untuk menghinaku? Dia melakukan kesalahan dalam mengenalimu. Akan kuhapus keraguanmu. Dan akan lebih baik jika kau pergi dari sini secepat mungkin. Aku akan memanggil polisi kemari. Dan mereka akan menangkapmu, lalu kau bisa melanjutkan bisnismu itu di kantor polisi. Mengerti? Diamlah, Lakan. Cukup. Aku tidak mau dengar apapun lagi, Mitiles. Aku permisi. Tunggu dulu, Tuan Kera. Dengarkan aku. Tunggu, Van Rats, dengarkan aku. Apa yang salah dengan kalian berdua? Ada apa ini? Panggil Tuan Van Rats. Minta maaf padanya, Priom. Kau juga minta maaf, Lakan. Apakah kau punya bukti untuk mengatakan itu? Bagaimana kau bisa menyalahkannya? Kita juga kotor. Bukankah kita mengambil hukum di tangan kita? Apa yang ingin kau buktikan? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Syukurlah situasinya masih bisa terkendali. Lakan mengekspos pria itu di depan semua orang tepat pada waktunya. Kalau tidak, kau akan mendatangkan masalah besar untuk dirimu sendiri. Priom. Aku tahu dengan apa yang aku lakukan. Lakan adalah orang luar biasa, dan aku menyadari itu. Tapi kita tidak membutuhkan pendapat orang luar. Aku tahu bahwa kau lebih percaya padanya daripada percaya padaku. Tapi aku tidak membutuhkan dia. Lakan bukanlah orang luar. Dia adalah sepupu kita. Kalau dia adalah orang luar, maka dia tidak akan melakukan sesuatu. Kenapa kau tidak mengerti? Kalau kami semua peduli kepadamu. Ini adalah masalah utamamu. Karena kau tidak mengerti apa-apa dengan mudah. Dengarkan aku baik-baik. Kalau kau ingin bukti, maka pergilah ke kantor polisi dan temukan sendiri. Aku tidak butuh penjelasanmu. Lebih baik kau diam saja. Kau tidak berhak memberikan pendapatmu kepada siapapun di keluarga ini. Jadi diamlah. Dan kalian berdua bekerja sama untuk melawanku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian berhasil, Priom Takur. Mitiles. Kenapa menghentikan aku? Kenapa nenek selalu saja menyalahkanku untuk semuanya? Apa yang harus aku lakukan? Nenek tidak mau memberiku uang. Itu sebabnya kau melakukan drama ini. Aku tahu itulah alasan sebenarnya. Kau tidak mau memberiku uang. Ya, aku tidak ingin memberimu uang. Aku tidak akan memberimu sedikit pun. Hanya itu yang ingin kau dengar dariku, kan? Aku sudah bilang aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi, Priom. Kau akan menerima akibatnya. Tunggu dan lihat saja. Maaf, Tuan.
Iya, ada apa? Tadi Nyonya datang ke sini. Di mana dia sekarang? Dia sudah pergi beberapa saat yang lalu. Dia pergi? Iya. Tapi aku tidak melihatnya. Iya, Mangal. Katakan padaku. Tuan Priom, tadi aku pergi dengan Nyonya ke kuil. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya, Tuan. Aku tidak tahu di mana dia. Apa? Kemana dia pergi? Dia mungkin ada di suatu tempat di sana. Cari baik-baik. Aku sudah berusaha mencarinya kemana-mana, Tuan. Benarkah? Tunggu, aku akan datang. Aku akan ke sana secepatnya. Baiklah. Apakah Banu sudah menculiknya? Jika dia berani menyakiti Bindia, aku pasti akan membunuhnya. Bagaimana? Kau sudah temukan Bindia? Belum, Tuan. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu juga, Tuan. Aku akan ke hutan dan mencarinya. Baik. Kau carilah ke sana. Iya, iya. Baik, Tuan. Halo, Bindia. Waktu itu kau telah mengancamku, kan? Saat itu kau hanya mengarahkan pistol ke arahku. Dan semua itu hanya demi Priom. Jadi karena itulah aku ingin membunuhmu di sini. Tapi tidak akan pernah kulakukan. Aku tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa orang yang paling aku cintai akan mencoba untuk membunuhku demi menyelamatkan orang lain. Aku sengaja menahanmu di sini, Bindia. Dan Priom pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Dan kau lihat saja, aku pasti akan membunuhnya di sini. Bindia! Bindia! Aku merasa kasihan padamu, Banu. Ternyata kau lebih bodoh dari yang aku duga. Tidak ada yang bisa memahamiku, apalagi rencanaku. Termasuk kau maupun Priom Thakur. Bindia! Apa? Apa katamu? Tunggu sebentar, maksudmu sebenarnya ini apa? Oh, astaga. Jadi kau mencoba untuk membodohi Priom? Sekarang kau mengerti ya? Jadi kau sudah sampai pada intinya. Hei, dengar Bindia. Jangan mencoba untuk sok pintar di depanku. Kau mencoba menembakku karena untuk menyelamatkan dia. Kau bahkan mencoba menembak anak buahku. Tapi aku tidak membunuhnya, kan? Lihat, dia masih hidup sampai sekarang. Aku menembak hanya di kakinya. Kalau aku mau, aku bisa saja membunuhnya. Banu, kenapa kau tidak mengerti? Kalau Priom adalah satu-satunya targetku, aku pasti sudah membunuhnya sejak dulu. Tapi seluruh keluarga Thakur adalah musuhku.
Aku ingin menghancurkan semuanya. Karena keluarga itulah hidupku sangat menderita. Mereka menjadikanku seorang penari. Aku tidak pernah bisa melupakan itu. Dengan semua masalahmu itu, kau bisa membalas dendammu dengan membunuh Priom Bindia. Kenapa kau tidak Bagaimana membunuhnya? bisa aku membunuhnya? Apa aku benar-benar harus menjelaskannya? Priom sedang bersamaku saat dia meninggalkan rumah. Kalau dia terbunuh, semua orang akan mencurigaiku. Aku akan diusir dari rumah itu. Dan kita tidak akan mendapatkan harta mereka. Dan kau jangan lupa, kalau para takur itu pasti akan bisa menemukanmu. Mereka akan membunuh kalian semua. Kau ini harusnya berterima kasih kepadaku. Karena aku sudah menyelamatkanmu. Tapi semua itu... Tapi apa lagi, Banu? Kenapa kau bertanya terus? Apa kau tidak percaya padaku? Kau mengenalku dengan sangat baik. Aku mungkin melupakanmu. Tapi aku tidak melupakan pembalasanku. Aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa membunuh atau dibunuh untuk membalas dendam. Bindia! Hebat sekali. Kau wanita yang cerdas. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti. Akhirnya aku tahu apa rencanamu sebenarnya. Aku lega. Aku sangat bangga. Tapi aku harus kembali ke rumah itu. Karena kalau tidak, supirnya akan memberitahu seluruh Begusarai kalau aku menghilang. Jadi aku harus pergi sekarang. Kau mengerti? Aku harus pergi. Aku akan membiarkanmu pergi. Tapi dengan satu syarat. Rasanya aku ingin sekali untuk membunuh Priom Takur itu di waktu yang tepat. Apa kau setuju?